kita memperingati, merayakan, kita beribadah, memperingati hari kenaikannya ke surga. Dan kita tahu dia berjanji akan kembali, dan setelah dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kita mendengar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Saya akan baca untuk Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di studio GPI Palembang maupun yang ada di rumah mengikuti ibadah live ini. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, tema khotbah hari ini, Yesus terangkat ke surga, yang kita ambil dari Kisah 1 ayat 6 sampai dengan 11. Nah, kita lihat saudara kekasih pendahuluan. Setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati selama 40 hari, ia berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Setelah 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, dia mengajak membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun dekat Betania, tempat Lazarus dibangkitkan, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Nah, mari kita lihat saudara kekasih ayat 1, pasal 1 ayat 6 berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bagi orang Yahudi pada abad pertama kekasih dalam Kristus Yesus, kerajaan Allah berarti suatu kerajaan Israel yang bersifat politik, seperti kerajaan pada masa Daud, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Pertanyaan mengenai pemulihan kerajaan Allah dalam Kisah 1 ayat 6 ini adalah menunjukkan kesalahpahaman, ketidakmengertian arti kerajaan Allah yang dibicarakan, yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Nah, kita lihat ayat 3, saudara-saudara, perhatikan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya.
Tetapi murid-muridnya menafsirkan tentang kerajaan Allah itu adalah kerajaan duniawi. Seperti saya ulangi, seperti masa kerajaan Daud, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat 7 kita lompat, saudara-saudara, dikatakan demikian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bagi Bapa sendiri menurut kuasanya. Untuk menjawab pertanyaan murid-muridnya, Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Artinya Yesus memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Tidak perlu mereka pusingkan, tidak perlu mereka pikirkan tentang kerajaan Allah di dalam dunia ini. Sebab kerajaannya datang dari atas. Kerajaan Allah adalah kerajaan rohani, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Hal berdirinya kerajaan Allah itu adalah kairosnya Tuhan. Katakan kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Ya. Mari kita lihat ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat 8 ini Yesus mengalihkan pertanyaan mereka dari berpikir tentang kerajaan duniawi kepada kuasa Roh Kudus. Dia katakan, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, artinya Tuhan mengarahkan pemikiran rasul-rasul dari hal berdirinya kerajaan Israel kepada dicurahkannya Roh Kudus yang akan memberi kuasa adikodrati, yang memberi kuasa supranatural kepada mereka, sehingga mereka memiliki kemampuan, kekuatan pada saat mereka bersaksi memberitakan Injil kerajaan Allah, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi murid-murid diberi kuasa adikodrati untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kita perhatikan seluruh kisah Rasul adalah yaitu mengenai saksi di Yerusalem, saksi di Yudea, Samaria sampai saksi di ujung bumi. Sebab Nabi Yesaya bermuat begini, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, pasal 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi saudara kekasih dalam Kristus Yesus, misinya Yesus adalah wawasan ujung bumi. Murid-murid disuruh bukan hanya di Yerusalem, di Yudea, Samaria, tetapi sampai ke ujung bumi, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi misinya Tuhan, wawasannya Tuhan adalah wawasan ujung bumi. Kita juga harus memberitakan firman Tuhan di situasi jedah saat ini gereja, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Melalui apa? Kita memberitakan firman Tuhan melalui medsos, saudara-saudara, media sosial. Kita pergunakan sebaik mungkin untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi di situasi yang sedang off ibadah langsung di tengah-tengah bangsa dan gereja kita, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, terangkat ia disaksikan oleh murid-muridnya dan 500 orang sekaligus yang hadir menyaksikan pada saat itu, saudara-saudara. Suratan Korintus menuliskannya 500 murid. Para murid melihat Yesus sungguh-sungguh terangkat ke surga. Para murid menjadi saksi mata Yesus naik ke surga, saudara kekasih dalam Kristus. Dan awan sebagai kendaraan Tuhan untuk naik ke surga. Para murid melihat Yesus diangkat di atas awan-awan
Dan kemudian saudara-saudara, mereka menyaksikan langsung saudara-saudara terangkat seperti yaitu Elia naik ke surga disaksikan oleh Elisa, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Kita akan tutup khotbah ini pasal 1 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ada katanya 2 orang berpakaian putih. Siapakah berpakaian putih ini? Ini adalah malaikat. Sama seperti yang dilihat oleh wanita-wanita yang pergi ke kubur pada pagi hari. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 4 dikatakan demikian. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Jadi yang dilihat oleh murid-murid ini, saudara-saudara, waktu Yesus terangkat ke surga ada 2 orang berpakaian putih, adalah juga yang dilihat oleh wanita-wanita yang pergi ke kubur pada saat hari ketiga Yesus bangkit dari kubur, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Nah, ini saudara-saudara yang menjadi kesukaan bagi kita, yang menjadi dorongan bagi kita untuk kita terus setia melayani Tuhan walaupun di situasi kondisi yang bagaimanapun, karena Dia berjanji akan datang kembali. Kedatangan Yesus di awan-awan pada akhir zaman seperti yang dinubuatkan dalam Lukas pasal 21 ayat 27 katanya demikian. Pada waktu itu, saya ulangi, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus telah meninggalkan mereka, tetapi suatu hari kelak kita tahu Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti waktu Ia terangkat naik ke surga penuh kemuliaan dan dapat dilihat oleh mata. Demikian juga pada saat Dia datang kali yang kedua nanti, menjemput setiap bapak ibu yang setia melayani Dia, setia beribadah. Saudara akan melihat dengan mata telanjang Yesus turun dengan pasukan berkuda dan juga orang-orang kudusnya yang memakai pakaian putih. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Kita baca ayat kunci hari ini di dalam Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Dan setelah itu semua kita yang ada di studio ini, yang ada di rumah, semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan kita ambil perjamuan kudus ini supaya Tuhan mengampuni dosa kita, memberkati kita. Ayat kunci, ayat terakhir Wahyu 1 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Lihat, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap Dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Demikian firman Tuhan yang singkat hari ini, saudara-saudara. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus, satu dalam rohmu. Bapak Salim